teman-teman Panco Mania dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan teman-teman kita kemarin yang bertanya kepada saya. Kebetulan hari ini baru sempat saya buatin video ya teman-teman. Jadi harap bersabar karena pekerjaan saya begitu padat juga teman-teman. Baru sempat hari ini. Jadi teman kita ini bertanya kepada saya, "Bang, saya kok udah latihan, udah berbulan-bulan saya latihan kok saya berpanco kok nggak menang-menang. Tolong dong buatin video untuk latihan pemula." Nah, saya bingung juga ini karena pertanyaannya, tolong buatin tutorial video panco untuk pemula. Ya begitu teman-teman pertanyaannya kira-kira. Jadi begini teman-teman, di segala bidang olahraga itu butuh proses teman-teman. Tidak seperti kita makan cabai, sekali makan cabai itu pedes. Tidak teman-teman, ada proses-prosesnya teman-teman. Mulai dulu dari pemula, kemudian teman-teman jadi senior, dan jangan berpuas diri di situ teman-teman. Pelajari teknik panco dan tata cara yang benar. Ya begitu kira-kira teman-teman. Jadi tahap-tahapnya teman-teman, teman-teman harus belajar beban. Apabila teman-teman udah angkat beban, kenapa teman-teman dalam di sparring teman-teman kalah? Di situ kita pelajari. Kita harus pandai membaca teman-teman. Kelemahan saya itu sebenarnya di mana? Mungkin lawan teman-teman itu, dia seandainya teman-teman itu lawannya bergaya top roll. Jadi kalau seandainya tangan teman-teman dibuka begini, apabila tangan teman terserang begini, ini rumusnya teman-teman. Saya kasih tahu yang sebenar-benarnya. Teman-teman kalau diserang sama lawan, tangan teman-teman jatuhnya begini, itu berarti pergelangan tangan kurang kuat teman-teman. Perhatikan baik-baik. Apabila teman ditarik top roll begini teman-teman, dan tangannya terbuka begini, itu berarti jari teman-teman yang kurang kuat. Jadi teman-teman harus melatihnya, harus berpikir bahwa saya ini kelemahan saya di sini. Yang seperti saya bilang, apabila teman-teman ditarik begini, kelemahannya di pergelangan. Tapi kalau pergelangan tangan teman-teman ini kuat, dia tarik begini, tidak terbuka, itu baru pergelangannya kuat. Makanya di panco ini saya menganjurkan kepada teman-teman selalu untuk berlatih pergelangan tangan ini dengan benar-benar, karena kuncinya ada di sini teman-teman, dan di jari. Apabila teman-teman ini kuncinya di sini kuat, susah dibuka teman-teman. Jadi kalau teman-teman ditarik top roll seperti ini, berarti jari teman yang diserang. Paham ya teman-teman ya? Jadi kira-kira kalau di situ kekurangannya. Dan apabila teman-teman sudah begini dibuka begini, tidak bisa, dia serang begini. Apabila jatuh seperti ini teman-teman, perhatikan ya. Apabila teman-teman jatuh seperti ini, itu berarti bicepnya yang kurang kuat. Jadi kalau saya bilang, kalau sudah koneksi jari tangan dan urin sini kuat, dan ini teman-teman kuat, susah dibongkar. Jadi teman-teman kalau sudah paham begitu, insya Allah teman-teman bisa kuat, yang seperti saya udah jelaskan di video-video kemarin. Jadi menurut pemikiran saya, semua itu butuh proses teman-teman. Seperti saya dulu, ini pertanyaan sama dengan yang saya alami dulu teman-teman. Saya berpanco itu, apabila saya kalah, saya berpikir, kok saya kalah ya? Saya udah ngangkat dumbbell berkilo-kilo teman-teman, dan benar-benar saya latihan itu
kuat, tapi ternyata tidak cukup. Kenapa saya bilang tidak cukup? Karena kita harus mempelajari tekniknya juga. Teknik kita bertahan, teknik kita dalam menyerang, begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya yang seperti tadi saya udah jawab, semua itu butuh proses. Dan kita harus jeli membaca lawan kita. Apa lawan kita ini pemain hooker, apa pemain top roll. Kita harus tahu. Sebenarnya kita tahu bahwa oh ini orang ini kuatnya di sini. Nah, kita baca teman-teman. Di dalam panco itu bukan cuma kekuatan, tapi harus kita cari kelemahan lawan itu untuk menjatuhkan tangan lawan itu. Ya, begitu teman-teman. Jadi semua ada proses-prosesnya. Tidak langsung kita naik ke langit. Kita butuh proses pelan-pelan. Kemudian kalau sudah paham pelan-pelan, carilah lawan yang kuat dalam sparring. Lawan yang kuat, lawan yang bertipe seperti yang ngalahin teman-teman tadi itu. Misalnya dia tipenya top roll. Ngadu terus, latihan lagi teman-teman. Pulang ke rumah ngasah lagi. Latih lagi teman-teman, latih terus. Yang seperti saya bilang kemarin, jangan pernah menyerah dan jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa kuat, karena ada lagi yang lebih kuat daripada kita. Kita harus pandai dan jeli membaca itu semua teman-teman. Ya, dalam permainan apapun, sepak bola, bulu tangkis, kita harus jeli membaca strategi daripada lawan. Apabila teman kita pressing begini, kira-kira apa yang kita akan lakukan? Kita akan pelajari teman-teman. Di video-video berikutnya saya akan menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana teknik untuk menghindari serangan daripada side pressure atau shoulder press. Ya begitu teman-teman kira-kira. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, komentar aja kolom di bawah ini. Insya Allah kalau ada waktu saya akan menjawab teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya teman-teman ya. Selalu berlatih yang rajin dan giat. Jangan menyerah teman-teman. Oke, salam panco.